Selamat pagi. Hari ini kita mau pelajari tentang pembuatan fitur untuk kasir. Yaitu, kasir itu dia melayani proses pembayaran. Proses pembayaran setelah dari pasien keluar dari ruang dokter, maka dia akan menuju ke kasir. Untuk kasir itu pasti dia akan mengupdate data di rekam medis ini. Dia mengupdate data apa? Dia akan mengupdate data ini. ID karyawan kasir. ID karyawan kasirnya itu siapa? Lalu metode pembayarannya apa? Metode pembayarannya ada berapa ya metodenya? Apa dan apa? Tunai dan transfer ya. Tunai dan transfer. Jika dia sudah bayar ya, nanti di statusnya akan terisi tunai dan transfer. Jadi dia hanya mengupdate dua data ini. Oke, nah ini sifatnya adalah nol. Jadi dia kosong jika belum terjadi transaksi pembayaran. Sekarang kita coba login ke dalam kasir dulu. Menggunakan Fikra 753. Oke, di Fikra sini ada monitoring pembayaran. Kemudian ada di sini ada pembayaran. Nah, untuk pembayarannya ini kita hilangkan saja, karena nanti dia cukup di monitoring pembayaran, lalu kita klik di tombol pembayaran. Jadi nanti di bagian kasir, kemudian di aset, di nav, nah kita hapus yang pembayaran. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita membuat di monitoring pembayarannya dulu. Kita buat query-nya dulu toh. Nanti yang mau kita tampilkan di halaman monitoring itu apa-apa saja yang mau ditampilkan. Nah, kita harus buat itu duluan. Kita menuju ke mana nih? Rekam medis. Kita pilih struktur. Nah, kita tulis query-nya. Query apa yang mau ditampilkan. Nah, yang ditampilkan yang pertama adalah pasti ID rekam medisnya. Select rekam medis titik ID rekam medis, koma. Terus kita menampilkan tanggal pelayanannya, penting toh. Rekam medis titik tanggal pelayanan. Kita tampilkan nama pasien. Berarti pasien titik nama. Terus tampilkan apa lagi? ID pasien. Pasien titik ini pasien, koma. Tampilkan pasiennya itu tahu kasir kan cukup tahu pasiennya siapa toh. Tempat lahir, tanggal lahir tidak perlu. Jenis kelamin tidak perlu, tanggal check-in. Kemudian kasirnya toh. Berarti rekam medis titik ID karyawan. ID karyawan kasir. Terus nama karyawan. Kalau nama karyawan ketik apa? Karyawan titik nama toh. Nah, karyawannya siapa? Lalu dia menampilkan daftar obat yang dia beli. Berarti ada di mana? Resep toh. Resep titik apa? Resep titik ID
ID obat, koma, resep titik, jangan resep lagi, obat dulu toh. Kita ambil nama obat kan. ID obat, koma, obat titik, nama obat, koma, resep titik, harga satuan, iya kan? Koma, resep titik, jumlah, koma, sekarang koma total. Koma total kan berarti resep kali apa? Resep kali harga resep lagi. Harga satuan dikali jumlah. Nah, ini S-nya adalah total, koma, resep kali resep titik dosis, ya kan? Koma, apa lagi? Resep titik, itu saja kayaknya. Oke, jadi dia akan menampilkan ID rekam medis, tanggal pelayanan, pasiennya siapa, kasir yang melayani itu siapa, obatnya apa, nama obat, harga satuan, jumlah resep total. Oke, dia tabel apa saja yang terlibat? Apa? Rekam medis, kemudian pasien, terus oh, itu kan? Kalian lihat yang warna hitam-hitam itu. Rekam medis, obat, resep. Oke. Sekarang kita hubungkan 1, 2, 3, 4, 5 tabel toh. Rekam medis otomatis masih dengan pasien toh. Apa yang menghubungkan rekam medis dengan pasien? ID pasien. Berarti tulisnya apa? Rekam medis titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien. N, kita hubungkan karyawan. Ini kan yang dimaksud dengan karyawan adalah resep toh. Hubungan karyawan itu ada di resep. Berarti di resep. Sekarang kita hubungkan rekam medis pasien dengan resep dulu. Iya toh? Nah, apa yang menghubungkan resep? Berarti resep dengan rekam medisnya apa yang menghubungkan mereka? ID rekam medis. Berarti rekam medis titik. Quote jam di situ. Rekam medis titik ID sama dengan 20 kali. Rekam medis titik ID rekam medis sama dengan resep titik ID rekam medis. Oke. Nah, sekarang rekam medis dengan pasien dengan resep kan sudah toh. Nah, sekarang kita hubungkan resep dengan karyawan. Berarti resep titik ID karyawan. Resep bukan dengan apa nih? Resep ini bukan dengan ID karyawan. Atau ID karyawan? Resep titik ID karyawan. Sudah, duduk. Sama dengan rekam medis titik ID apa? Dia terlambat. Kok push up 21 kali? Rekam medis titik ID karyawan kasir. Nah, kalian semua mengerti itu. N, yang terakhir kita hubungkan dengan obat. Resep titik ID obat sama dengan obat titik ID obat. N. Nah,
Dia hanya menampilkan daftar pembayaran di rekam medis tersebut, oh. Di rekam medis itu. Berarti N lagi, N rekam medis titik ID rekam medis sama dengan langsung kita isi angka. Rekam medisnya berapa? So kita tes pakai rekam medisnya 12. Oke. Ini tidak ditemukan. Karena memang belum ada toh, datanya masih kosong. Nah, tapi dia itu harus soyain data rekam medis, simpan dulu. Nah, coba kita tes isi manual dulu. Di rekam medis ini di browse. Bagi kamu skor jam 20 kali. Sehat atau kamu? 12. Masih ini ya. Kita coba isi. Angka berapa nih kasir? Karyawan 5 dan 6. Kita coba isi rekam medis. Lima di sebelahnya 1 ya. Kita coba buat query yang tadi nih. Ini kita edit inline. Kita pilih go. Nah, berarti masih salah dong. Dia harusnya sudah muncul kan? Dan ID rekam medis sama dengan 12. Nah, ini kan betul. ID rekam medis sama dengan 12. Semua data sudah ada di sini. Data sudah lengkap kan? Nah, terus di sini tidak muncul. Kita cek dulu. Di 12 ini ada ID karyawan, ID kasir benar 5 dan 1. Terus data obat jangan sampai belum ada. ID rekam medis 12. Terus resep 12 sudah ada toh? 12 sudah ada. Apa itu? 12 sudah ada isinya. Lalu ID obat 4210. 4210 ada. Dan kalau kita relasikan kita lihat begitu. Resepnya ID resep 12 rekam medis ini. Ada ini. Harga satuan dan jumlah. Obat juga ada. Terus pasien. Tadi ada pasien toh? Pasien juga ada. Pasien nomor berapa? Ya kan dia berelasi tuh. ID pasien dengan rekam medis gitu. Coba dong cek lebih baik. Coba kalian cek nih, kelirunya di mana nih? Coba ini hapus nih. Mirip mah. ID rekam medis mana nih from rekam medis pasien karyawan resep where rekam medis ID pasien masuk akal sama dengan pasien ID pasien rekam medis ID rekam medis and resep titik ID rekam medis
N resep ID karyawan sama dengan rekam medis titik ID karyawan kasir. Di bagian mana? Karyawan. Oh, 0 tidak apa-apa. Itu apoteker. Kalau ini kan kasir. Ya toh. Ini kan ID rekam medis resep. ID apa mana nih? Nah ini resep titik ID karyawan. Rekam medis titik resep titik ID karyawan. Coba kita lihat resep di tabel resep. Oh, ini masih kosong, betul. Iya kan? Resep titik ID karyawan berarti bukan ini. Ini adalah untuk apoteker. Berarti query-nya salah. Harusnya bukan di resep. Di rekam medis ID karyawan kasir, ini harusnya karyawan titik ID, bukan resep di sini. Ini harus karyawan titik ID karyawan sama dengan rekam medis titik ID karyawan kasir. Artinya kasir ini kita mau ambil dia punya nama kan, berarti dia harus hubungkan dengan tabel karyawan. And resep ID obat. Nah ini, so ketong tes. Nah, so ada toh. Jadi ada Rio Mario 5 obatnya ini 4 paracetamol 4.500 kali 3 13.500, dosisnya 2 kali 1. Nah, tapi dia punya status pembayarannya. Nah, kita belum tambahkan. Berarti di ini koma apa? Resep rekam medis titik metode pembayaran. Saya pilih go. Nah, metode pembayaran artinya 1 sudah ada isi toh. Nah, tadi kan ketong tes nih. Sekarang di rekam medis nih, ketong coba kosongkan kembali yang nomor 12. Oke, jadi nanti di query sini akan jadi seperti ini. Tidak ketemu karena memang belum diproses kayak gitu. Oke, jadi nanti ketong buat ini 2 query. Query yang pertama itu adalah dia untuk display di tabel ketika sudah bayar, nanti dia muncul ini. Terus tabel yang pertama itu isinya yang belum bayar. N lagi. N ini metode pembayaran, rekam medis titik metode pembayaran is 0. Nah, jadi dia hanya menampilkan metode pembayaran yang masih kosong-kosong saja. Is 0 artinya kosong, mengerti? Kita pilih go. Nah ini, bentar. Yang membuat dia berarti kita harus hapus apa supaya dia muncul isinya. Rekam medis, ID pasien, ID rekam medis, ID karyawan, supaya kita tahu mana yang belum bayar, mana yang sudah bayar. Edit inline. Di rekam medis itu berarti dia tidak pakai resep.
Karena di resep itu kan tidak ada dia punya. Oh, resep kan harusnya sudah ada. Berarti dia tabel apa dan apa ya? Rekam medis, pasien, karyawan, resep, obat. Isnu, lalu ID rekam medisnya, coba kita hapus ini. Jangan bisa. ID rekam medis sama dengan tadi berapa? Maksud saya itu dia tetap tampilkan, jangan kosong. Mengerti maksud saya? Jadi ketika dia belum ada apa maksud dia belum bayar, dia tetap muncul. Jangan kosong begini. Apa yang harus kita hapus? Yang kosong tadi yang belum isi itu adalah apa? Metode pembayaran toh. Metode pembayaran dengan ID karyawan. Nah, berarti kita harus hilangkan dua itu supaya dia bisa muncul kan. Nah, berarti relasi ID karyawan kasir dengan ID karyawan ini kita harus hapus. Karena kalau dalam keadaan belum terjadi transaksi pembayaran, berarti kasirnya kan belum ada toh. Kasirnya belum ada di situ, jadi kita harus hapus. Hapus ini. Jadi dia hanya ada resep. Nah, terus rekam medis titik metode pembayaran is nul. Dia hanya menampilkan yang belum bayar. Saya pilih go. Nah, ini muncul. Tetapi ada perulangan ini. Ada yang keliru, dia ulangnya terlalu banyak. Nah, jadi kita buat apa? 12 sonde 12 harus ada supaya dia bisa tahu bahwa 12 kan ini kan berdasarkan rekam medis. Hapus kan? Coba kita hapus. Edit inline. Dia menampilkan semua berarti toh. Go. Belum. Dia masih full. Rekam medis, sabar atau pas rekam medis pasien karyawan resep obat. Berarti rekam medis ketika di pasien rekam medis karyawan ini tidak pakai berarti. Iya kan? Dan tadi kita langsung hapus. Karyawan titik nama. Mana? Berarti kita harus hapus karyawan titik nama. Oke. Jadinya harus begini. Jadi ini nanti dia tampil di kan kasir dengan metode pembayaran kan kita belum tahu kan. Nah, jadi nanti dia tampil di awal tuh seperti ini. Terus ketika dia sudah nanti dia munculkan detail per ini. Oke, ini kita harus zoom. Ini dia harus munculkan rekapan. Jadi maksud saya, pada saat klik di monitoring pembayaran, dia akan muncul ID rekam medis dan totalnya berapa. Terus kita klik bayar, nanti dia muncul detailnya harus bayar berapa. Maksud saya begitu.
Jadi nanti ini query yang mana? Query yang ini nih, dia punya nama ID obat, nama obat. Ini kita tidak usah taruh di sini. Kita hitung di total akhir. Mengerti? Berarti kita hapus dulu di ID obat, kemudian nama obat. Harga satuan, jumlah tidak usah, kita langsung ambil total. Ya toh, kita langsung ambil dia punya nilai total. Dosisnya juga tidak usah, itu nanti ada di detail. Mana dosis? Oke, sekarang kita hitung. Kita hitung ini 13.500 kali 150.000 kali 31.500. Kita pakai zoom. Nah, berarti caranya ke mana? Edit inline. Harga satuan resep ini kita pakai sum. Sum, buka kurung, tutup kurung, S total. Ya kan? Lalu di belakang sini group by. Group by ID rekam. Ctrl C, kita pilih go. Nah, jadinya si Rio Mario dia harus bayar 195.000. Kemudian kita klik, maka muncul dia punya detailnya. Maksud saya begitu. Oke, jadi kita akan menempatkannya di bagian sini. Di monitoring pembayaran ini. Oke, kita akan membuat grid di sini di form apa nih? Monitoring pembayaran .php. Di mana? Kasir, terus user interface. Bukan di user, oh ya di user interface di. Oke, buat kolom dong. Div apa? Terus ketong cukup kan dia menampilkan semua satu baris ya, langsung 12. Oke, selanjutnya kita include dia punya tabel toh. Include di view apa nih? Monitoring pembayaran. Ketiknya ke mana nih? Dia di luar satu kali toh. Masuk ke view, masuk ke monitoring pembayaran. Oke, sekarang kita menuju ke monitoring pembayaran. Monitoring pembayaran ini kita buat display datanya. Kita ambil di monitoring pemeriksaan. Kita ambil contoh yang ini. Oke, kita coba ambil yang ini ya. Sebagai contoh, kita letakkan di view monitoring pembayaran. Oke, itu ada apa saja yang mau kita tampilkan? Mana tadi query yang kita buat? ID rekam medis, tanggal pelayanan, nama pasien. Oh betul, kita harus buat 2 kolom. Ternyata bisa 1. Di bagian mana tadi? Monitoring pembayaran. Kita buat 2 kolom. Kolom pertama lebarnya kita kasih 4, yang kedua kasih 8. 8, yang pertama include-nya monitoring pembayaran. Yang kedua ini kita belum tahu include apa.
Kita menuju ke monitoring pembayaran. Isinya apa nih? ID rekam medis, tanggal pelayanan, nama pasien. ID rekam medis, tanggal pelayanan, nama pasien, kasir dan metode pembayaran kan masih 0 toh. Oh, ID pasien tadi ada. ID pasien, nama pasien dengan total pembayaran. Oke, ini kita hapus. Kemudian di bawah sini ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID pasien, nama pasien dengan total saja. Harus sama dengan yang di query. Di query kan dia nama total. Sementara ini yang lainnya 3 kita hapus. Setelah itu di bagian bawahnya ini ada tombol di situ. Kita hapus dulu. Oke, query-nya ini kita ambil yang tadi yang sudah kita buat. Ini kan. Tempatkan di sini. Ctrl V. Oke, selesai. Kemudian coba tonton sekarang di bagian sini monitoring pembayaran. Nah, sudah ada kan? Hanya nama pasiennya masih salah. Salahnya di bagian mana? Nama ya. Di nama database yang mana? Yang ini toh. Nah, ini nama. Jadi bisa ketahuan. Rekam medis 12 tanggal 11 April 195.000. Terus tinggal ditambahkan tombol di sini. Tag E bayar. Ya kan? Bayar terus di sini target href-nya masih tagar dulu. Lalu lebarnya ini kayaknya kita harus kasih berapa? 6. Yang terjadinya, atau kita manfaatkan layar secara penuh saja ya. Jadi kita tidak usah pakai di monitoring pembayaran nih. Ini kan dia pendek satu ini. Nah, kita mau full sampai ke sini. Berarti kita hapus dia punya monitoring pembayaran. Lalu kontainer ini kita tambahkan fluid. Nah, jadi nanti dia akan lebih luas. Ya, dia luas kiri kanan. Metode monitoring pembayaran kita tambahkan HR. Oke. Pada saat kita klik bayar, nanti dia muncul modal detailnya. Setelah kita klik OK, nanti bagian ini akan hilang. Dia muncul di sebelah kanan. Ya kan masuk akal toh. Kalau masih hutang ya sebelah kiri, kalau dia sudah lunas ya dia pindah sebelah kanan. Nah, dibayar ini kita tambahkan sebuah modal untuk proses pembayarannya.
Oke, selanjutnya kita buat modal. Modalnya di bagian mana? Script, lalu kita pilih modal, kemudian pilih isinya, modal triggernya dulu ya. Triggernya ini kita letakkan di monitoring bayaran di view, dibayar sini toh. Oke, my modal bayar, lalu kita tambahkan ID rekam medis, letakkan di belakang. Setelah itu kita ambil dia punya bodinya, kita letakkan di bawah sini toh. My modal bayar, lalu kita ambil dia punya rekam medis ini, kita letakkan di sini. My modal bayar, Ctrl V. Nah, di sini pakai MD. Kemudian di sini tutup, my modal body sudah. Ctrl S. Kita refresh. Kita klik bayar. Ini belum nih. Hah? Oh, bukan. Gitu. Oke, sekarang kita tampilkan detailnya ini. Detailnya ini kita ambil dari mana? Ambil dari query yang sudah kita, jangan sampai saya hapus query yang tadi. Oh, sebelah. Nah, kita ambil query yang ini. Kan itu ada nih. Ambil query. Kita letakkan di dalam sini, my modal body. Tapi kita ambil query cek data di tabel lain toh. Cek data di tabel, kita ambil script ini. Kita letakkan cancel. Hobi sekali saya ini, close. Letakkan di sini, lalu PHP-nya ini include-nya kita hapus. Oke, lalu di sini ID rekam. ID rekam medis, dia punya atributnya ini, ID rekam medis yang di atas kan, ID rekam medis. Oke, lalu dia punya nilai data ini kita ubah karena ini kan pakai data kan, D kan, ini kita ganti, jangan pakai data lah, data berapa, data X. Nah, ini kita pakai data X, jangan sama kan, di dalam itu kan sudah ada data X di sini, DX sini, DX. Oke. Setelah itu kita ambil query-nya. Query ini kita letakkan di bagian sini. Oke, kita Ctrl V. Yang 12 ini kita ganti dengan ID rekam medis. Oke, sudah selesai. Pasti ditemukan. Jadi LC-nya ini kita hapus saja. Oke. Nah, sekarang kita akan buat tabel, tapi ada masalah. Karena di dalam tabel tidak boleh ada tabel. Contoh kayak begini. Ini kan sudah tabel toh. Modalnya ini ada di dalam tabel kan. Pada saat kita klik modal, nah posisi modal ini ada di dalam tabel. Jadi kita tidak bisa buat lagi tabel di sini. Kita harus buat pakai list. Nah, list yaitu cari data di tabel lain. Nah, berarti display datanya kita letakkan di sini. Kita ambil dulu isi-isinya. Nah, ambil dulu isinya. Berarti query yang ini coba kita testing dulu. Coba kita lihat kolom-kolom yang mau kita ambil. Kolom pertama adalah ID rekam medis, tanggal pelayanan. Kita ambil yang ini kan. Bukan. Yang kita ambil itu dia punya detail dan total.
Yang mana skripnya? Edit ini. Bukan yang ini ternyata. Bukan yang ini. Bentar. Edit SQL. Yang mana skripnya? Yang tadi yang muncul semua itu kita hapus bagian mana ya? Coba ingat loh. Ctrl C. Kita hapus itu adalah ID rekam medisnya tetap dulu. Yang kita hapus adalah karyawannya. Iya kan tadi? Karyawan, obat jangan hapus kan kita mau tampilkan obatnya. Tabel karyawan, terus relasi ID karyawan rekam kasir. Apa lagi? Karyawan titik nama mana? Terus kita go. Ini kan? Nah, kita ambil ininya. Kan kita mau ambil dia punya bagian bawahnya. Metode pembayarannya kan tidak usah. Berarti metode pembayarannya mana? Yang 00 ini kita hapus. ID karyawan kasir mana? Metode pembayaran. Kita pilih go. Nah, kita hanya mau menampilkan ini. Baru dia proses bayar. Nanti kita copy. Kita letakkan di sini. Sini ya. Betul kan? Betul. Letakkan di sini. Kita delete, kita Ctrl C. Di sini ganti dengan ID rekam. Lalu tinggal kita ambil apa-apa saja yang mau ditampilkan. Tanggal pelayanan tidak usah. Dia menampilkan detailnya. Kan tadi yang 100 berapa nih? 195.000 nih, detailnya apa? Maksudnya begitu. Detailnya itu berarti di ID obat, nama obat, harga satuan, jumlah total dan dosis toh. ID obat, nama obat, harga satuan di sini. ID obat, ya toh. Terus nama, harga satuan, jumlah total. Harga satuan, jumlah total. Apakah kasir dia perlu tahu dosis? Tidak perlu toh. Kasir itu dia tahunya uang kan, tidak perlu, berarti tidak usah pakai dosis. Berarti di sini kita ganti ID obat, nama obat, harga satuan, jumlah total. Nah, kemudian kalau sudah kita buat dia punya list supaya menampilkan detailnya toh. Nah, di listnya ini dia munculnya itu bentar. Ini dia munculnya kayak perulangan. Nah, di sini baca tetap. ID obat, nama obat. Coba kita tes dulu. Pakai OL untuk angka. Kecil tetap tutup PHP. Cuci tandanya PHP. Coba kita tes dulu. Ini dia tampilkan salah satu ya. Nama obat. Apakah dia berulang ke bawah ke sana?
PHP Eko. Nah, coba kita tes dulu. Refresh, kita klik bayar. Nah, muncul kan paracetamol, amoxicillin, parokol, dan detailnya. Sekarang kita munculkan dengan detail harga. Jadi kita tambahkan yang lain, kita pakai li saja ya, supaya muncul dengan angkanya. Berarti pakai OL. Yang lain di mana? Kalian ini kalau tidak kuliah rugi, dikasih ilmu. Nanti saat tugas akhir kerja jadi bingung suruh orang lain yang kerja. Padahal di sini nih kesempatan untuk belajar. Li. Banyak mahasiswa tuh suka dosennya itu tidak usah kasih materi toh. Jadi tidak usah ada tugas, tidak tahu apa-apa, yang penting nilai keluar. Kemana model gitu? Harusnya bersyukur tuh saya kasih materi webnya itu lengkap tuh sampai selesai, sampai kalian upload. Jadi ada ilmu yang kalian peroleh. Bukan maunya tidak dikasih tugas terus habis UAS nilai keluar tidak tahu apa-apa. Banyak yang belum sadar. Klik dibayar. Nah, ini muncul. Ini satu salah berarti ya. Harus 1, 2, 3. Berarti tidak bisa dong pakai metode OL dan li. Kita pakai apa? Kita pakai manual, sah. Kita buat penomoran manual. Buat nomor apa? Variabel 0 sama dengan 1. Kemudian di bagian sini ekonya variabel nomor plus, kita tambahkan tanda gabung dengan tanda titik, spasi, tanda titik. Dan nanti jadinya gitu. Nah, kita tambahkan dengan BR supaya dia ada enternya. Berarti BR-nya di belakang sini. Ini kan. Lalu kita tambahkan dengan yang lainnya. Nama obat tadi sudah, harus dengan ID obat ini. Ya kan? Atau ID obat tak usah, sah. Atau mau tambah ID obat. Kalau tambah ID obat berarti kita tambahkan tanda titik, tanda petik begini, tanda titik, tanda kutip. Ini tanda titik ini fungsinya untuk menggabungkan string dengan variabel. String dengan variabel atau string dengan variabel yang ada nilainya. Jadi tidak bisa ditulis langsung. Kalau ini kan string nih. Nah, sekarang di dalamnya ini kan kita mau masukkan variabel ID obat kan. Berarti kita harus gabungkan lagi. Berarti kita pakai tanda kutip, titik-titik kutip. Nah, gitu. Di dalamnya ini berisi variabelnya. Variabelnya adalah variabel ID obat. Begitu cara gabungnya. Jadi tidak bisa langsung-langsung. Nah, ini kayaknya ada yang keliru. Di mana kelirunya? Obat, titik, tanda kutip, titik, ID obat. Terus tanda kutip ini. Apakah ini tidak perlu? Menurut saya itu. Bentar, kita cari tahu salahnya di mana. Kita hapus dulu titik komanya. Oke, berarti kalau mau gabung titik-titik di dalamnya itu ada tanda petik. Dalamnya itu ada variabel. Monitoring pembayaran. Salah. Apakah ini langsung?
Oh, bentar. Di sini tanda titik. Nah, begini. Nama obat tanda dihubungkan dengan ini ada spasi. Terus di bagian belakang ini ada tanda titik di sini. Tanda titik, lalu tanda kutip, huruf siku. Nah, tanda titik. Perlu tanda titik? Ya perlu. Coba untuk tes. Nah, jadi toh, tinggal kita ganti ini dengan ID obat. 4210. Tapi nanti orang bingung ini kita harus tambahkan kata ID. ID-nya berapa? Berarti ya. Selanjutnya kita buat rupiahnya. Titik spasi harga jumlah satuan. Harganya berarti ketika apa dia? Tanda petik, tanda spasi dulu. Titik variabel harga toh. Titik tanda petik kali jumlah. Titik variabel jumlah. Titik sama dengan titik variabel ini. Oke, kita refresh. Oke, kita lihat di sini ada keliruan. Harga satuan ini kayaknya salah kan? Dia tidak muncul. Jadi harga satuannya apa? Harga satuan. ID obat ini tidak usah sah. Kita tambahkan titik 2 sah. Bayar. Oke. Paracetamol 4.500 kali 3 totalnya 13.500 gitu. Nanti kita kasih rupiah. Harga satuan rupiah, buka kurung, tutup kurung. Ini ada ya. Jumlah sonde toh. Bayar. Oke, 13.500. Sekarang kita hitung totalnya. Totalnya yang dapat 195.000 nih. Kita klik bayar, kan harus minimal ada informasi total kan. Nah, di sini headernya ini harus tulisannya resep. Untuk total caranya gampang. Kita tetapkan dulu variabel T, variabel tot saja ya, sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita tambahkan di sini. Variabel tot sama dengan variabel tot ditambah variabel total. Ini cara hitung jumlahnya. Titik koma. Selesai. Jadi nanti di bagian bawah sini kita tambahkan garis. Di sini tulisnya total pembayaran titik 2 lebih kecil tanda tanya PHP Eko variabel apa? Tot titik koma tanda tanya lebih besar. Nah, ini kita tambahkan rupiah. Nah, nanti seperti ini. Bayar, nah, total pembayaran 195.000.
Lalu kita tambahkan, kalau mau dengan terbilang, kita tambahkan BR terbilang titik 2. Kita ambil ini, ganti dengan terbilang. Saat kita refresh, jadi 195.000. Tapi ini huruf kecil semua ya, kita mau ubah depan-depannya jadi huruf besar. Jadi kalau seperti itu, kita tambahkan nama scriptnya adalah UC Words. Lalu kita tambahkan kata rupiah di belakang, R-nya huruf besar. Nanti seperti ini. 195.000 rupiah. Ngerti? Nah, sekarang saatnya kita bayar. Kita proses pembayaran. Proses pembayaran adalah kegiatan mengupdate. Jadi dia mengupdate rekam medis ini. Dia mengupdate nilai rekam medis. Nilai rekam medis ini. ID karyawan kasir dengan metode pembayaran. Bagaimana kita tahu ID karyawan kasir? Berarti kalau metode pembayaran kan gampang. Tinggal dia pilih saya. Pilih saya metodenya toh. Pilih saya metodenya apa. Nah, sekarang nih ID karyawan kasir nih kita harus buat dulu. Karena di sini tidak ada ID karyawan kasir. Mau ambil dari mana? Kalau metode pembayaran, oh ya, kita buat form dulu lah. Kita buat form. Apa di sini? Metodenya apa? Metodenya apa? Post actionnya. Actionnya apa? Dia ambil kontrol update pembayaran toh. Nah, berarti dia keluar kontrol update pembayaran. Selesai. Lalu dia tambahkan form tutupnya di bagian bawah sini. Form tutup. Nah, di sini kita tambahkan button input, tipenya apa? Submit. Terus kelasnya BTN. Oke, selesai. Nanti seperti ini. Oh, value-nya belum toh. Value-nya bayar. Jadinya begini. Klik bayar. Tapi saat dia klik bayar, dia harus pilih dulu. Karena kita mau mengupdate dua yang harus diupdate. ID karyawan kasir dengan metode pembayarannya. Berarti harus ada dua inputan itu. Nah, kalau inputan metode pembayaran kan tinggal kita buatkan. Buatkan di sini. Kita kasih HR dulu, kasih garis. Tinggal kita tambahkan input group toh. Mana nih? Input form, edit form nih. Kita ambil yang atas. Ctrl C. Tekan di sini. Metodenya tidak usah lagi. Dia pertama apa? Metode atau metode sah. Karena ini kan otomatis pembayaran. Tipenya ini kita gunakan list toh. Pakai select. Oke, select ini dia punya name-nya adalah metode pembayaran. Terus apa lagi? Kelasnya form, control, lalu required. Terus apa lagi? Sudah ya. Nah, lalu kita tambahkan optionnya ada berapa? 2. Apa ada apa? Tunai. Ini apa? Value-nya 1 dan 0 kah?
Coba lihat dulu di database tuh. Apa-apa? Tunai? Tunai langsung. Tunai, transfer, menunggak. 3 ya. Nolnya itu pasti adalah tunggak. Iya kan? Lalu apa lagi? 1 adalah transfer. Sementara yang berikut 2 adalah tunai. Nah, sekarang ada dia punya selected-nya. Jadi kita ambil script yang ini. Kita letakkan di belakang sini. If apa nih? Metode pembayaran kan punyanya yang mana? Update dia kan dalam keadaan kosong nih ceritanya. Ya, atau berarti ini apa namanya, yang 0 ini tidak usah. Yang 0 ini tidak usah. Karena pasti dia otomatis defaultnya itu adalah angka 0. Dia memilih transfer dengan tunai. Saya rasa begini. Karena pada saat awal kan dia 0 kan tadi. 0, jadi dia tetap saja begini. Oke, jadi nanti seperti ini. Kita coba cek dulu. Bayar. Nah, mau cara apa? Kan tidak mungkin dia pilih lagi menunggak, kan tidak mungkin. Dia kan otomatis awalnya itu dengan statusnya adalah menunggak. Mau transfer atau mau tunai. Nah, sekarang satu lagi. Karena di database-nya itu kan dia perlu simpan ID karyawan kasir, ya kan? Nah, ID karyawan kasir ini kita ambil dari session saja. Kan sessionnya sudah ada tuh. Kita ambil contoh di dokter, user interface, di mana nih? Monitoring pemeriksaan. Atau di view monitoring pemeriksaan. Nah, ini kita ambil dari sessionnya. Kita copy punyanya dokter. Monitoring pembayaran ini kita letakkan di atas ini. Oke. Nama sessionnya apa? Username dokter. Kok username apa? Kasir kan? Kasir. Select bintang from karyawan. Where email like. Dia kan pakai email toh? Email. Maka dia akan menyimpan ID karyawan. Namanya ini tidak usah. Dia menyimpan ID karyawan kasir. ID karyawan. Betul kan namanya username kasir? Coba kita cek tuh. Di kasir, dicek login. Betul ya, username kasir. Jadi dari hasil dari sessionnya yang ada tuh, ketong ekstrak dia, kita ambil dia punya ID karyawan kasir. Nah, berarti sudah dapat nih variabel ID karyawan kasir, sudah nanti kita tempatkan di sini. Input tipenya apa? Hidden. Supaya dia bisa kirim ke sebelah ID karyawan kasir tuh. Name-nya adalah ID karyawan apa tuh? Bentar, ID karyawan kasir. ID karyawan kasir. Value-nya kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar. Echo ID karyawan kasir titik koma, di sini ada variabel. Selesai. Jadi sudah lengkap nih. ID karyawan kasirnya juga sudah ada, value-nya juga sudah ada di atasnya metode pembayaran. Nah, dia menuju ke apa nih? Formnya ini menuju ke update pembayaran. Berarti kita menuju ke update pembayaran sekarang. Nah, kita isi scriptnya di sini.
Untuk update pembayaran, kita ambil contoh di yang lain, di dokter, update diagnosa, update pemeriksaan lanjutan. Nah, kita ambil ini, update pemeriksaan lanjutan. Kita letakkan di mana? Aduh, di punyanya kasir kan? Punyanya kasir di update pembayaran. Nah, kita letakkan di sini. Oke, dia kirim hanya 2 parameter kan tadi dari depan. Harus ada ID rekam medis juga ternyata. Kita lupa. Dia kirimkan ID rekam medis juga. Nah ini dia kirimkan ID rekam medis. ID rekam medis di nama itu apa? ID rekam medis ini toh. Nah ini ID rekam medis. Dia kirim juga. ID di kanan kasir, ID rekam medis. Nah, gini. Baru di update pembayaran ditangkapnya 3. Ada ID rekam medis di nama variabel, terus apa tadi? Metode dengan ID karyawan kasir, dengan ID karyawan kasir. Selesai, lengkap, berarti tinggal dia simpan. Update rekam medis set, metode pembayaran. Metode pembayaran like nama variabel 1, ID karyawan kasir sama dengan nama variabel 2. Baru tinggal kita pakai where ID rekam medis like sekian, ya kan? Kemudian dia akan kembali ke halaman yang mana? Halaman yang ini, monitoring pembayaran toh. Nah, dia kembali ke user interface, monitoring pembayaran.php. Monitoring pembayaran.php. Update ini apa yang error? Oke, sekarang coba kita testing dulu. Kita klik bayar, klik di metode tunai, kita klik bayar. Nah, ininya jadi kosong. Kenapa? Karena dia sudah bayar toh. Dia berpindah ke sebelahnya. Nah, sebelahnya tidak ada karena kita belum display toh. Tapi kita cek dulu di database, apakah sudah terupdate belum. Klik, sudah terupdate toh. Berarti sudah benar. Nah, sekarang kita buat script untuk display data di sebelahnya, display yang data yang sudah ada isinya. Caranya ke mana? Nah, kita kan sudah buat yang query tadi. Ini kan. Nah, coba kita copy. Kita display dulu di sini di SQL. Nah, kalau ini kan dia hanya tampil angka. Sabar, dia display di sebelah juga, dia tidak muncul begini. Dia muncul sama kayak yang tadi, yang ini. Ya kan? Hanya saja pindah posisi ke sebelah. Berarti query-nya kan sudah ada tadi. Selanjutnya kita buat di view monitoring pembayaran. Tadi ini kan. Tadi yang muncul di sebelah ini, itu di mana? User interface kok. Monitoring pembayaran. SR6. Betul yang ini, Sul.
Tapi ini kan dengan apa nih? Oke, berarti kita harus tambah satu lagi, monitoring pembayaran lunas. Iya kan? Monitoring pembayaran lunas. Nah, monitoring pembayaran lunas dot php. Oke, untuk monitoring pembayaran lunas dot php kita ambil dari monitoring pembayaran ini, kita ambil full. Kita letakkan di monitoring pembayaran lunas. Tapi dia tidak pakai modal toh. Dia tidak pakai modal ini. Modal kan untuk display tadi. Modalnya ini ketong. Oke. Mana nih dari demodal sini sampai sini. Kita hapus demodalnya, lalu di href-nya juga ketong hapus. Nah, ini kita tinggal download bukti bayar kan, setelah bayar lunas kan pasti dia download toh bukti pembayaran. Nah, dia download bukti pembayarannya, tapi itu nanti kan report dia file PDF nanti. Oke, lalu apa lagi? Sudahkah itu kayaknya. Nah, tapi kita ganti query. Reka medis metode pembayaran is null. Berarti is nullnya ini kita hapus toh. Dia harus sudah ada isinya. Is null kan yang belum ada isi. Ini hapus. S. Nah, sekarang di user interface monitoring pembayaran ini kita aktifkan. Monitoring pembayaran lunas. Sekarang kita jalankan. Nah, dia di sebelah. Tinggal dia download bukti pembayarannya. Mengerti? Klik download maka dia terdownload. Jadi dia kiri kanan. Sebelahnya lunas, sebelahnya belum lunas. Nah, ini fungsi carinya ini ada dua ini. Jadi kita harus nanti kalau dua begini nanti sebelahnya tidak berfungsi. Ya kan? Tidak fungsi ini. Kalau dia tidak berfungsi maka kita harus ganti ini dulu. Ganti di monitoring pembayaran lunas ini. Ada bagian-bagian yang harus kita ganti. Kayak ini. My input kita tambahkan my input 1. My tabel 1. Maka di sini my input 1, my tabel 1. Nah, itu. Itu yang harus ditambahkan. Kalau dalam satu form itu ada beberapa script cari. Sekarang kita refresh, nah ini saya cari. Nah, itu sudah jadi kan? Ini jadi masing-masing. Jadi tinggal kita download bukti pembayarannya. Nah, sekarang yang bagian sini, ini belum ada rupiahnya. Kita buat dulu rupiahnya. Totalnya jadi rupiah buka kurung. Nah, yang di monitoring pembayaran juga kita tambahkan dengan rupiah. Buka kurung S. Selesai. Nah, sekarang coba kita testing lagi. Kita di rekam medis ini di tahap 12 ini kita coba kosongkan dulu yang di sebelah ya. 0 sebelah sini juga. Nah, sekarang tinggal kita klik refresh. Awalnya di sini. Nah, ini kan dia sudah terupdate ini. Nah, sabar, ini ada dua di sebelah. Harusnya ini kosong kan? Nah, berarti query-nya masalah posisi sekarang kan 0. Berarti di pemeriksaan awal kah? Monitoring pemeriksaan pembayaran lunas. Ini kita harus tambahkan tadi. ID apa tadi? Karyawan kah? Ingat dulu. Ini kita harus tambahkan metode pembayarannya ada tidak di sini? Total pembayaran. Nah, di sini harus ada metode pembayaran.
Metode pembayaran itu apa ya? Oh, ini so ada. Rekam medis, metode pembayaran. Perhatikan, kenapa metode pembayaran rekam medis titik metode pembayarannya tidak keluar ya? Ada tidak metode pembayaran di sini? Tidak ada. Karena memang di tabel ini kita belum tambahkan. Metode pembayaran. Lalu di sini N rekam medis titik apa tadi yang not null tuh? Metode pembayaran. Iya kan? Is not null. Ya kan? Is not null. Is not null dengan is null. Sekarang kita klik di bayar, klik tunai bayar. Nah, saya bilang semua. Tinggal download dia punya bukti bayar. Selesai. Hah? Oh, pembayaran di lunas tadi ya. Ini kita tidak pakai rupiah toh. Dong refresh. Nah, metode pembayaran dasi 2. Berarti kita buat apa? Kita harus buat fungsi kok ya metode pembayaran. Belum. Jadi caranya ke mana? Lanjut lagi di mana nih? Di assets, di atribut global. Kita tambahkan untuk metode pembayaran. Karena hanya ada 2. Taruh di sini. Nama fungsinya metode di sini. Metode pembayaran. If null, metode pembayaran. Or metode pembayaran sama dengan empty, kosong. Maka dia akan buat apa? Rumit saja. Buat ulang. If buka kurung tutup kurung LC then kan struktur awal begini toh. Nah, jika metode pembayaran nilainya sama dengan 1, maka dia apa? Echo apa? Transfer. Jika tidak, echo apa? Tunai. Ini LC. Ya kan? Oke, sekarang kita kembali ke sini. Di bagian lunas. Kita tambahkan metode. Tunai. Sudah selesai.